Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang sukacita karena Tuhan. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari kitab Nehemia pasal 8 ayat 10 dan 11. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saat umat Israel mendengar kembali Taurat Tuhan setelah sekian lama, reaksi pertama mereka adalah tangisan. Tangisan ini bukanlah tanda kesedihan biasa, melainkan buah dari kesadaran dan keinsafan yang sungguh-sungguh. Firman Tuhan yang dibacakan oleh Ezra bagaikan cermin yang memperlihatkan betapa jauhnya mereka telah menyimpang dari jalan Tuhan. Hati mereka hancur melihat dosa dan kelalaian mereka. Namun di tengah duka cita pertobatan itu, Nehemia dan para pemimpin justru menyerukan suatu yang berlawanan. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Ini mengajarkan kita bahwa meskipun kesadaran akan dosa itu penting, Tuhan tidak ingin kita terus terpuruk dalam penyesalan. Saat kekudusan ada di hadapannya, bukanlah untuk meratapi masa lalu, tetapi untuk menyambut pengampunan dan pemulihan yang Ia sediakan. Perintah selanjutnya adalah untuk bersukacita, makan, minum, dan berbagi dengan sesama. Ini adalah sebuah pergeseran radikal dari perkabungan menuju perayaan. Nehemia menegaskan bahwa sumber kekuatan sejati bukanlah berasal dari usaha kita untuk menebus dosa, melainkan dari sukacita karena Tuhan. Sukacita ini bukanlah emosi sesaat, tetapi sebuah kekuatan spiritual yang lahir dari pengenalan akan anugerah dan pengampunan Tuhan. Ketika kita memahami bahwa Tuhan telah mengampuni kita, sukacitanya akan menjadi benteng perlindungan yang menjaga hati kita dari keputusasaan dan tuduhan si jahat. Dengan demikian, pertobatan yang sejati tidak berakhir pada air mata, melainkan bermuara pada sukacita ilahi yang memberi kita kekuatan untuk menjalani hidup baru yang kudus baginya. Ketika kita menghadapi kesulitan, jangan hanya mencari penghiburan duniawi, tapi cari Tuhan, karena hadirat-Nya memberi kekuatan yang sejati. Sukacita karena Tuhan melahirkan sikap berbagi. Nehemia berkata, pergilah, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan bagilah kepada mereka yang tidak sedia. Sukacita sejati mendorong kita bukan hanya menikmatinya sendiri, tapi juga membagikan berkat kepada orang lain. Jadilah berkat di tengah keluarga, jemaat, bahkan masyarakat. Bagilah sukacitamu yang dari Tuhan melalui pertolongan, perhatian, kasih, dan doa. Sukacita Tuhan menggantikan tangisan dengan harapan baru. Meski ada penyesalan dan kegagalan di masa lalu, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi kekuatan baru untuk melangkah. Jangan mau kita dibelenggu oleh dosa masa lalu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami terima sukacita-Mu. Kami mau hapus semua kesedihan, ragu-raguan, intimidasi dari iblis yang membuat kami
larut dalam keputusasaan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.